Assalamualaikum. Apa kabar Mi? Alhamdulillah gini-gini aja. Jadi main nggak kita Mi? Main nggak dulu deh. Kenapa sih? Ini nih gue lagi banyak pikiran. Pikiran apa sih Mi? Cerita lah. Jadi gini nih, gue pengen buka usaha. Nah itu usahanya itu di pasaran lagi banyak banget peminatnya dan itu bisa dapetin keuntungan besar di situ. Cuma permasalahan awal itu gue nggak punya modal. Gue bingung nyari modal di mana. Oh gitu masalahnya. Tunggu bentar deh. Oke, gua ada nih video cocokan sama lu, sama perbahasan lu. Coba deh. Lah, kok ada gue di sini? Udah lu tonton aja dulu Mi, santai. Kemajuan teknologi saat ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu bidang keuangan. Bidang keuangan saat ini perlahan-lahan beralih dari kegiatan fisik menjadi kegiatan digital. Pernyataan ini dibuktikan dengan kehadiran finansial teknologi sebagai inovasi teknologi yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita simak definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli dan juga lembaga terkait. Definisi finansial teknologi yang pertama yaitu yang disampaikan oleh OJK. Financial teknologi ialah sebuah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Definisi yang kedua, financial teknologi adalah pemanfaatan teknologi sebagai salah satu solusi permasalahan keuangan. Definisi yang ketiga, financial teknologi merupakan layanan aplikasi digital yang berguna sebagai intermediasi masalah keuangan. Jadi kesimpulan dari tiga definisi tersebut adalah financial teknologi yaitu sebuah inovasi dalam bidang ekonomi digital yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan. Definisi berikutnya yaitu definisi finansial teknologi syariah. Definisi pertama, menurut fatwa DSN MUI, finansial teknologi syariah adalah pelaksanaan layanan jasa keuangan yang didasari oleh prinsip syariah. Definisi yang kedua, finansial teknologi syariah adalah inovasi yang terdapat di bidang keuangan dan teknologi yang mempermudah proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Jadi kesimpulannya, finansial teknologi syariah adalah inovasi penggunaan teknologi pada bidang layanan jasa keuangan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembahasan berikutnya berlanjut pada perkembangan finansial teknologi. Jadi pada tahun 1960 sampai 1970 yaitu munculnya perangkat komputer dan jaringan internet. Tentu ini berpengaruh pada bidang keuangan atau bidang finansial. Pada tahun 1980 banyak lembaga perbankan yang menggunakan komputer sebagai alat pencatatan data dan pada saat ini pula lah fintech muncul. Pada tahun 1982 E-Trade membuat fintech mengalami kemajuan karena mengizinkan sistem perbankan secara digital untuk para calon investor. Pada tahun 1990, terbitlah saham online sehingga memudahkan investor untuk menanamkan investasinya. Pada tahun 1998, perbankan memperkenalkan online banking untuk nasabahnya. Akibatnya, transaksi-transaksi semakin mudah untuk dilakukan. Pada tahun 2005 muncul perusahaan pertama fintech peer-to-peer lending di Inggris yang bernama Zopa. Pada tahun 2006 muncul perusahaan fintech di Indonesia namun belum ada lembaga atau organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Dan pada 2015 berdiri Asosiasi Fintech Indonesia dan pada tahun 2017 berdiri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia.
Berdirinya kedua asosiasi ini memberikan pengaruh yang begitu signifikan di mana masyarakat Indonesia menjadi lebih percaya dan ikut serta berperan untuk berkontribusi di fintech ini. Bentuk nyata dari kontribusi ini adalah pengguna finansial teknologi terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan data yang berhasil dihimpun pada tahun 2007 hanya sekitar 7% pengguna, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 20% pengguna, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 36% pengguna, dan pada tahun 2017 meningkat tajam menjadi 78% pengguna, atau tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan dengan total nilai transaksi finansial teknologi di Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 202,77 triliun rupiah. Berdirinya sebuah lembaga yang memiliki kaitan erat dengan masyarakat tentu harus ada landasan hukum dan regulasinya. Mengenai fintech ini, setidaknya ada 6 landasan hukum dan regulasi. Yang pertama, secara umum diatur dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan ini berisi tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua yaitu POJK nomor 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yang ketiga yaitu POJK nomor 35/POJK.05/2018 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Yang keempat POJK nomor 37/POJK.04/2018 mengenai equity crowdfunding. Yang kelima yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/2017 mengenai penyelenggaraan fintech. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/2 Romawi/2018 mengenai fintech syariah. Fintech sendiri di Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu yang pertama ada sektor microfinancing. Microfinancing ini adalah salah satu jenis layanan fintech yang memberikan layanan keuangan kepada kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari mereka atau dalam menjalankan bisnis. Microfinancing ini diharapkan dapat mengembangkan UMKM di Indonesia. Lalu yang kedua ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pinjol atau pinjaman online. Peer-to-peer lending ini memiliki arti layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dengan debitur berbasis teknologi informasi. Jadi menggunakan aplikasi atau sistem informasi. Lalu yang ketiga itu ada crowdfunding. Nah, crowdfunding ini adalah pendanaan bagi orang yang memutuskan dana dalam pengembangan uang mereka, yang nanti dana tersebut akan dikelola untuk menjadi suatu usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Contohnya itu kayak kitabisa.com. Selanjutnya itu yang keempat itu ada market comparison. Market comparison atau bahasa Indonesia adalah perbandingan pasar, merupakan layanan berupa macam-macam produk keuangan dari berbagai layanan fintech dari berbagai penyedia jasa keuangan. Market comparison juga dapat menjadi financial planner juga nih. Lalu yang kelima ada digital payment system. Digital payment system di Indonesia itu sekarang yang lagi tren itu pasti kalian tahu lah, OVO atau GoPay. Nah, itu tuh fintech di Indonesia yang fungsinya itu kayak dapat membayar tagihan-tagihan sehari-hari kita kayak listrik atau token PLN atau kredit juga bisa. Membahas perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional, setidaknya ada 3 hal yang berbeda dari kedua fintech ini. Yang pertama, landasan ideologi. Tentunya kalau kita membahas fintech syariah, maka landasan ideologinya adalah tentang agama Islam atau berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam permasalahan ekonomi Islam, setidaknya kita harus menghindari 4
hal yang harus dihindari oleh para pelaku ekonomi Islam. Yang pertama itu maisyir, kedua itu gharar, yang ketiga itu riba yang disingkat dengan maurib, dan yang terakhir itu zalim. Kita dilarang menzalimi orang lain. Kalau di konvensional, ideologinya itu hanya berlandaskan profit gitu, hanya keuntungan semata. Cara apapun, dengan mekanisme apapun, yang penting dia dapat profit untuk perusahaan dia gitu. Mau dengan cara riba, dia nggak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada di akad-akad yang digunakan gitu. Kalau kita membahas fintech konvensional, akad-akad yang digunakan adalah akord atau utang piutang yang di dalamnya itu ada bunga tambahan. Nah, akad ini tuh dilarang oleh Islam karena akad qard itu termasuk akad tabaru, bukan tijaroh. Akad tabaru itu adalah akad tolong-menolong yang berlandaskan sukarela gitu tanpa ada orientasi profit di dalamnya. Sementara di konvensional ini ditambahkan bunga atau tambahan yang disebut dengan riba di dalam Islam. Tentunya dalam fintech syariah tidak menggunakan akad seperti ini ya. Akad yang digunakan itu bisa mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan banyak-banyak akad yang lainnya. Nah, dalam sistemnya itu sebenarnya ya hampir sama sistem yang digunakan di fintech syariah dan fintech konvensional. Yang membedakan adalah di akad-akad ini. Terus apa sih yang menjamin fintech syariah itu bisa menjalankan syariat-syariat Islam secara terus-menerus dan konsisten? Tentunya ini masuk di perbedaan yang ketiga, yaitu fintech syariah memiliki dewan pengawas syariah yang dimana bertugas untuk mengawasi nih apakah fintech ini masih menerapkan syariat-syariat Islam di dalam transaksinya ataukah sudah melenceng gitu kan. Makanya ada dewan pengawas. Sementara di konvensional itu tidak memiliki dewan pengawas apapun, dia hanya langsung izin dari OJK. Kemudian bagaimana sih sistem dan mekanisme yang dilakukan fintech syariah itu sendiri? Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah atau AFSI, Ronald Yusuf Wijaya mengatakan bahwa fintech syariah tidak menggunakan sistem bunga pada peminjam, sehingga nantinya transaksi yang terjadi antara investor, perusahaan fintech, dan peminjam itu kerjasama. Dengan kata lain, akan terhindar dari sistem riba. Nantinya terdapat sistem bagi hasil bagi setiap pihak yang bekerjasama dengan tenor yang telah disepakati. Balik ke fokus awal, saya akan memfokuskan akad di fintech syariah di dua sektor, yaitu di crowdfunding dan peer-to-peer lending. Kita masuk ke akad yang pertama, yaitu akad pada crowdfunding. Crowdfunding sendiri adalah sebuah metode dengan bentuk penggalangan dana melalui aplikasi atau internet yang nantinya para pelaku usaha maupun individu non-usaha meminta bantuan untuk memenuhi proyek yang akan dijalankan ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akad yang terjadi pada crowdfunding itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada yang mencari keuntungan dan yang tidak mencari keuntungan. Yang pertama, jika itu mencari keuntungan, itu tergantung kepada pengelola modalnya. Jika pengelola modal tersebut ikut memberikan dana, maka akad yang terjadi adalah musyarakah. Namun, apabila pengelola modal tidak memberikan dananya, hanya pengelola modal, maka akadnya menjadi mudharabah. Nah, lalu masuk ke tipe yang kedua, yaitu yang tidak mencari keuntungan. Akad yang terjadi adalah hibah, karena itu menjadi hadiah atau pemberian secara sukarela. Itu tuh kayak di kitabisa.com, kayak kita kasih ke orang berbentuk dana beberapa gitu. Sekarang kita masuk ke akad yang kedua, yaitu akad pada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini kan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pinjol atau pinjaman online. Pinjaman online ini sedang tren nih di Indonesia karena banyak pinjaman online yang ilegal. Maka dari itu pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas pinjaman-pinjaman online ilegal ini. Akad yang terjadi pada peer-to-peer lending ini itu tergantung pada transaksinya. Saya akan coba jelaskan secara singkat. Yaitu yang pertama ada mudharabah bertingkat. Dikatakan bertingkat karena nantinya dana yang terkumpul dari suatu perusahaan fintech akan diberikan kepada pengelola modal, yaitu seperti UMKM. Jadi perusahaan fintech itu hanyalah sebagai jembatan antara sohibul mal dengan pengelola modal. Nah, lalu akad yang kedua yaitu wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh ini terjadi apabila suatu perusahaan fintech memberikan ujroh atau fee kepada suatu layanan yang diberikan. Tadi kan yang pertama dibilangkan kalau misalkan fintech itu kan sebagai jembatan. Nah, apabila fintech ini memberikan fee atau ujroh,
maka itu ada akad wakalah bil ujroh. Nah, lalu yang ketiga ada musyarakah. Akad ini terjadi apabila semua pihak, yaitu sohibul mal dengan perusahaan fintech tersebut, ikut menyetorkan dana yang nantinya dana tersebut akan digabung dan dikelola menjadi suatu usaha. Usaha ini dapat dijalankan oleh salah satu pemberi modal, yaitu dapat dijalankan oleh sohibul mal ataupun dapat dijalankan oleh perusahaan fintech tersebut, ataupun dapat diberikan ke pihak ketiga. Oh, jadi begitu. Ya udah deh, nanti gue coba. Makasih ya, Dam. Nah, tadi itu kita. Bukan lah, mana mungkin. Mungkin kemarin kita kali. Nah, bagaimana teman-teman? Udah pada paham belum penjelasan yang tadi? Udah pada paham belum? Nah, kalau kalian belum paham, bisa ditanyakan kepada Kami mau pamit undur diri dulu. Dadah. Assalamualaikum.